Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Abi pun, saya Fitrastianingsih SPDI, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 1 Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajar setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional (PSE) adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidik di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mempunyai tujuan positif, kesadaran diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Sebagai pemimpin belajar harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan menjadikan perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang sekitar mereka, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka dan menetapkan tujuan, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir, siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan selaras antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Pertanyaan pemantik selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguatan terhadap KSE yang menantang maupun menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasa, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, Modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Jika memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional.
Pembelajaran sosial emosional dapat diwujudkan jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Budaya Positif dan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Budaya positif dan pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar mereka menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional, dalam hal ini guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat dan belajar murid dengan menggunakan strategi berdiferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemahaman nilai. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter sejalan psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri dan dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran relasi agar dapat berkomunikasi secara aktif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe and process, atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah dalam penguatan PSE pendidikan tenaga pendidik di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. 1. Bagi murid, 2. Bagi rekan sejawat. Bagi murid, 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan pembelajaran. 2. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan yang akrab dan menyenangkan, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutup. 3. Menciptakan iklim kelas yang menyenangkan dan menerapkan budaya positif di kelas melalui praktik
guru dan gaya interaksi dengan murid di sekolah. Rekan sejawat. 1. Melakukan penguatan KSE pendidikan dan tenaga pendidikan sekolah dengan menggunakan model menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. 2. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE. Sekian dan terima kasih, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.